Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De, kita ketemu lagi nih di acara membahas kesehatan bersama biasa Pak De Suyanto. Terapi Pak De, terapi gen otodidak barokah. Otodidak gen barokah. Oh, otodidak gen barokah. Sudah lama kan nggak ini juga, nggak nge juga. Kembali lagi bersama saya Kang Deddy Kosmo dan ini Pak De Suyanto. Kita ngobrol-ngobrol hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Apalagi yang pengen sehat ya, sehat luar dalam ya Pak De ya. Luarnya kelihatan sehat, dalamnya juga sehat. Jadi yang lebih penting itu adalah kesehatan semuanya. Jadi kalau misalkan badan kita sudah sehat, apalagi di dalam kita sudah sehat ya. Lahir batin. Lahir batin. Iya. Tapi jangan terlalu banyak memikirkan isinya kantongnya. Isi kantong itu tergantung dari niat kita. Niat kita usaha, insya Allah rezeki ada. Sudah ada ngatur. Jangan kita saling iri sama orang lain juga, nggak boleh ya. Jangan. Wah si itu banyak duitnya, si ini banyak duitnya. Gak usah. Pusing. Itu bikin sakit. Bikin sakit ya Pak De ya. Iya. Bikin sakit. Ada juga ya pasangan itu Pak De. Pasangan. Wah si itu cantik, si ini ganteng, si ini kan. Gak usah ya. Itu sudah jodohnya masing-masing ya Pak De ya. Sudah diatur. Sudah diatur. Tapi ada Pak De yang memang pasangan-pasangan itu yang sering mengeluh gitu kan. Mengeluh. Kang Deddy katanya saya tidak bisa memuaskan istri. itu masalahnya apa kayak Pak De kayak gitu kan gitu. Masalahnya gimana Pak De? Kalau kayak itu tuh banyak sekali kan. Banyak ya. Banyak. Yang terapi sama saya itu juga banyak. Banyak. Yang alhamdulillah semua teratasi. Yang terapi langsung ya kalau kesini terapi langsung itu bisa diatasi lah sama Pak De. Dipijet saraf-sarafnya, otot sarafnya itu terapi langsung. Ya. Itu bisa teratasi dan kasih obat. Oh, ada obatnya ya, nanti ada obatnya. Tapi kalau gini Pak De, kalau misalkan ini orang-orang jauh nih, nggak bisa kemarin nih, nggak bisa ketemu sama Pak De ya gitu kan? Ada nggak ya untuk seperti itu gitu, untuk memberi semangat, semangat dalam bertempur kalau perang mah ya Pak De ya? Kan perang tuh harus punya semangat ya Pak De ya? Biar gampang berdiri. Biar gampang berdiri, mengangkat piala, biar gampang berdiri. Jangan dielus-elus mulu, tapi ini udah langsung berdiri gitu. Ya, berdiri sendiri. Berdiri sendiri ya, mandiri itu namanya. Jadi bisa pandangan hidup. Oh, pandangan hidup, langsung memandang, langsung hidup tuh. Jangan jadi apa namanya Pak De kalau misalkan ini ada lagi yang hidup tuh apa lagi? Ya, ini kan pandangan hidup kita memandang langsung hidup. Jangan dipegang hidup. Tapi kan kebanyakan yang ini ya Pak De ya sampai kenangan hidup. Itu kenangan hidup bahaya itu. Sudah nggak berfungsi lagi. Tapi humor saya yakin Pak De ya. Saya yakin orang-orang di luar sana yang usianya 40 ke atas kan ada sebagian orang yang memang masih semangat, ada yang sebagian orang yang sudah tidak lagi semangatnya kurang. Kayak tadi kayaknya sudah jadi ingatan-ingatan gitu ya. Kalau enggak di pandangan hidup, kemudian juga yang itu harus di pegangan hidup ya. Pegangan hidup banyak ini yang pegangan hidup. Itu bagaimana ya Pak De ya kalau misalnya menyiasati itu ya? Itu ada obatnya. Jadi obatnya bukan obat kimia bukan. Jadi obatnya itu ya kembali ke belakang lah, ke nenek moyang. Kembali ke belakang ke dapur. Ke nenek moyang. Oh, nenek moyang. Ya, memang ke dapur. Dapur ya belakang itu dapur juga ya. Jadi dapur. Dapur ya. Maksudnya ke nenek moyang. Iya. Nenek moyang kita tuh dulu kan ngajarin tentang kita supaya badan kita sehat. Ya hidup sehat tuh. Darahnya lancar. Itu obatnya apa? Ya. Jadi ada ramuan-ramuan alami dari bumi ini. Iya. Ya, dari bumi ini nenek moyang kita ini sudah tahu dulu mah ya. Udah. Caranya bagaimana obat ini dia tahu. Jadi ini gitu. Nah, untuk penyemangat hidup, penyemangat hidup kan, penyemangat biar hidup kan gitu ya. Penyemangat hidup itu ini saya lihat ini ada apa nih? Nih guys, ini apa nih? Ini bukan tangan ya guys ya. Ini apa nih? Ini tuh jahe.
Jahe, bukan janda herang. Kalau kata orang Sunda janda herang, jahe itu. Kalau ini mah jahe asli, tanaman jahe. Nah ini jahe nih Pak De. Ada apa hubungannya dengan jahe? Nah ini jahe ini utamanya kan, ini untuk melancarkan peredaran darah. Melancarkan peredaran darah, ya. Kalau kita konsumsi, tapi jangan banyak-banyak. Karena kalau kebanyakan itu juga lambung kita yang kalah. Nggak kuat. Jadi ya. sedikit-sedikit saja. Ya. Kalau orang dulu ini cerita sedikit sama orang dulu ya. Orang dulu itu umurnya 90, 95 tapi masih berdiri kuat. Masih kuat. Iya masih kokoh. Ya kan? Masih seperti Monas tuh. Nah, berdiri. Itu cuma cukup pakai jahe. Oh, itu jahe-jahe. Gimana nih caranya jahenya tuh? Jahenya ini diiris-iris. Diiris-iris. 3 iris atau 5 iris boleh ya. Nanti direbus. Si jahenya itu berapa? 1 siung atau 2 siung atau gimana? Kebanyakan. Kalau ya ini ada. Nah, ini ada jahe yang sudah yang sudah diambil. Nah, ini 1 siung gitu ya. Segini aja ini. Kadang kebanyakan. Oh, kebanyakan. Iya, segini kebanyakan. Jadi setengahnya. Seruas jari aja, seruas jari. Oh, ini kan lebih. Iya. Setengahnya. Nah, ini seruas jari ini dibagi 3. Dibagi 3 ya. Diiris-iris. Nah, setelah itu tambahin daun pandan. Oh, daun pandan juga diiris-iris juga. Daun pandan itu 3 lembar. 3 lembar. Itu juga diiris-iris juga. Nanti jadi 1, cuci bersih jadi 1. Nanti kita merebus air 500 mili cc. Oh iya. Cc kan. Iya. Nah, itu nanti air mendidih, dicemplungkan, ditunggu kira-kira 10 menit. Mendidih 10 menit. Ya udah, kalau udah kita angkat. Oke. Kita minum siap diminum. Pagi sore. Oke. Nah itu kita aliran darah kita lancar. Akan lancar. Kalau aliran darah kita lancar, jadi dia itu menembus ke aliran kemana saja. Yang tadinya kesumbat, ada yang kita kesumbat atau jari yang kesumbat, itu nanti ke aliran darah. Jadi sebenarnya tidak berdiri gitu kan, tidak berdiri itu ada penyumbatan. Iya. Jadi harus kalau misalkan harus disogok tuh kalau hongmai aliran itu mah, kalau ini enggak ya, ini hanya dengan jahe. Jahe ini dikupas dulu atau diiris-iris, pokoknya diiris-iris. Nggak usah dikupas. Ya, diiris-iris nih 3/4 ini, kemudian juga dicampur dengan 3 lembar daun pandan sama diiris-iris atau digunting lah ya, diiris-iris gitu kan, seperti itu. Kemudian juga kita didihin air panas ya, air ya. Rebus air mendidih baru cemplungkan. Oh, sudah rebus 10 menit. Betul, si airnya sudah mendidih, masukin ya. Masukin si daun pandan sama jahe itu yang sudah diiris itu, kira-kira 10 menit angkat. Dinginin. Nah, itu dicampur nggak? Pakai apa enggak? Enggak. Kan itu langsung diminum aja. Iya. Itu untuk melancarkan peredaran darah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya harus habis tuh diminum. Iya. Harus habis. Dan sedikit 500 cc. Iya, 500 sedikit. Cuma kan itu bisa langsung atau bisa beberapa kali diminum. Harus langsung diminum. Itu khasiatnya kan untuk melancarkan peredaran darah. Iya, melancarkan peredaran darah. Tapi kan kalau misalkan di ini panas, hangat banget Pak De. Ya, memang badan kita hangat. Jadi hangat. Jadi badan hangat, jadi nanti darah itu lancar. Jadi penyakit itu semua akan berkurang. Seperti masuk angin ya. Jadi kalau masuk angin hilang. Nanti kalau masuk duit enggak hilang. Masuk angin hilang. Masuk angin hilang. Kita badan selalu fresh, betul sekali. Makanya kalau kita umpama pengen hubungan suami istri itu biasanya ya lebih fresh lagi. Jadi gitu kan? Kita minum hari ini, besoknya kalau udah agak lama itu biasanya seminggu baru bisa ada perkembangan. Iya. Ya enggak sekarang minum langsung. Nah, itu karena untuk membuang tadi toksin dalam tubuh tadi. Iya, jadi kalau misalkan gitu guys, jadi ini tidak sekali minum hanya kita untuk bersiap sedikit tuh. Terus nanti hari keduanya mungkin ada lagi masih ada yang harus dibersihin. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima baru berdiri. Seminggu itu baru mulai kita badan tuh mulai fresh. Kalau badan sehat, mau kita ngangkat apa saja mau betul. Gampang. Nah, kalau udah seminggu minum, hati-hati ngelihat
apa tetangga. Lihat boleh, tapi nggak Lihat boleh. boleh. Cuma mungkin sebagai ini, sebagai apa? Sebagai perangsang untuk istri, gitu. Boleh melihat orang lain, boleh ya. Wajar laki-laki ya. Untuk kesehatan kan. Iya, untuk kesehatan. Jadi untuk kesehatan bukan hanya untuk itu saja. Iya. Kita untuk aktivitas apa saja itu Betul. kalau jahe ini enak. Badan enak. Jadi jahe ini jangan kita remehkan. Dan jahe ini ada 3 macam, ada jahe gajah, ini jahe gajah. Jahe gajah ini namanya ya. Jahe emprit, emprit, jahe merah. Nah kalau jahe merah itu lebih sedikit, jangan terlalu banyak. Oke, karena lebih panas ya. Lebih panas. Jahe merah sama jahe emprit itu lebih panas. Kalau jahe gajah ini agak banyak nggak masalah. Jahe gajah ini biasa buat bikin bubur kacang hijau. Iya kan? Iya kan kalau bubur kacang hijau kalau di tukang-tukang jual nih jahe gajah nih. Nah iya, makanya kalau orang terlalu panas. Sudah lansia, sering makan bubur kacang hijau, itu bagus untuk menguatkan otot-otot. Nah, apalagi tambahin jahe. Makanya jahe inilah untuk merangsang peredaran darah supaya awet muda. Iya, ini bermanfaat guys. Jadi kalau misalkan orang-orang yang sekarang pengen badannya seger ya Pak ya, buger kemudian kelihatan muda gitu kan, kelihatan muda, kelihatan tampannya masih ada gitu kan. Itu ya cukup dengan mengkonsumsi jahe sama tadi daun pandan kalau pengen berdiri seperti Tugu Monas ya. Pak ya, Tugu Monas masih berdiri kokoh tuh. Kita juga manusia pengen berdiri kokoh ya. Pengen dibanggakan sama istrinya. Napas masih di badan. Kita harus percaya diri, jangan menyerah gitu kan. Jangan menyerah, dan kita ini manusia yang kita berpikirnya bebas dan luas gitu kan. Kita harus begini, harus kita ikutin apa yang memang baik ya. Nah, ini ada ilmu seperti itu. Kesehatan. Untuk kesehatan, ilmu untuk kesehatan. Jadi mulai sekarang nih guys, yang memang usianya 40 sampai 60 ke atas ya, boleh mengkonsumsi ini. Tapi anak muda juga boleh. Anak muda boleh karena anak muda lebih bagus ya. Untuk menyehatkan badan. Semua ya, semua umur ya. Dari bayi sampai ya pokoknya masih hidup lah ya. Ya kalau bayi jangan kalau bayi banget ya. Oh iya, anak kecil lah, kayak itu bayi banget ya. Kalau bayi mungkin buat oles-oles di perutnya atau apa itu kalau lagi panas seperti itu. Bayi masih resiko ya, karena masih lemah itunya. Udah 10 tahun ke atas loh. Nah itu bagus karena nggak gampang masuk angin. Iya, nggak gampang masuk angin. Sekarang gampang masuk angin atau asam lambung enggak. Kalau kebanyakan ini juga bermasalah untuk lambung. Iya. Kalau kebanyakan makanya nggak boleh banyak-banyak. Yang penting rutin. Ya betul. Nah guys, jadi supaya kita nggak gampang masuk angin, nggak gampang badan kita ringkih, gitu kan? Nggak lemah. Ringkih atau lemah, ya dari mulai sekarang kita konsumsi jahe jandahera. Bukan jahe asli untuk membangkitkan semangat hubungan. Ya coba sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari langsung. Seminggu itu gairah badan itu udah gairah badan enak ya, semangat kerja oke, semangat apa oke gitu kan. Insya Allah gitu kan. Dan juga kalau nggak salah dengan konsumsi jahe ini apapun jadi kita bisa melakukan aktivitas itu jadi kayak enak semangat ya. Contoh ya, alhamdulillah saya sendiri lah. Pak De ini usianya udah di atas 60 masih semangat aja. Ya Pak De ya, di atas 60 kan semangat aja. Tempur oke, diem oke, kerja oke, ya kan? Angkat karung oke. Beban 50 kilo saya kira masih bisa. Masih bisa ngangkat beban. Kalau saya belum tentu, tapi saya mulai saat ini mau minum jahe. Ya, makanya dicoba kan. Harus minum jahe, insya Allah nanti saya minum jahe. Itu tiap hari hampir tiap hari. Makan karung makanan ayam itu 50 kilo tuh. Iya. Kalau makan ikan, pelet itu cuma 30 kilo, makan kucing 20 kilo, itu enteng itu. Kalau 50 kilo masih tak angkat masih biasa. Dan kalau misalnya perlu juga Pak Ade sih masih bisa ngangkat istrinya. Itu pasti bisa. Oke, guys, itu aja. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Obrolan kita bermanfaat. Jadi untuk hari ini adalah jahe. Hidup jahe. Jahe sama pandan ya. Jangan lupa tuh jahe sama pandan disatuin biar akur. Kalau sudah akur, bikin semangat ke diri kita, hidup kita, ke olahraga kita. Kalau pandan
fungsinya untuk menstabilkan tensi. Oh, tuh. Menstabilkan tensi. Untuk menstabilkan tensi darah kita ya. Iya. Tensi darah kita nggak biar naik nggak turun. Tuh, nggak naik nggak turun. Jadi stabil terus stabil aja. Kalau naik turun itu kan kayak ajut-ajutan gitu, nggak enak kalau naik turun ya Pak ya. Iya. Mendingan stabil, lancar, rata gitu. Kang Deddy Kosmo di sini dan Pak De mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, tolong disebarluaskan, di-share. Jangan lupa yang baru mengunjungi channel ini di-subscribe ya. Bantu dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan Pak De ya. Amin. Diberikan kesehatan. Salam sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.